Saat ini, sumber cadangan energi fosil semakin berkurang, sedangkan kebutuhan konsumsi bahan bakar minyak terus meningkat. Hal ini berdampak pada krisis energi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sumber yang berkelanjutan, maka diperlukan sumber energi yang bersih, yaitu energi terbarukan. Secara geografis, Indonesia berpotensi untuk mengembangkan listrik dari energi terbarukan. Salah satunya ialah angin. Teknologi dari energi angin ke listrik biasa disebut PLTB. Di berbagai negara, PLTB sudah banyak digunakan. Lalu, bagaimanakah cara kerja PLTB di Indonesia? Apakah sama dengan negara lainnya? Yuk dengarkan penjelasan berikut. Pembangkit listrik tenaga angin atau sering juga disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB adalah salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan. PLTB memiliki efisiensi kerja yang baik jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi terbarukan lainnya. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini bekerja berkebalikan dengan kipas angin, bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian angin akan memutar sudut-sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator, letaknya di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi putar rotor menjadi energi listrik dengan prinsip hukum Faraday, yaitu bila terdapat penghantar di dalam suatu medan magnet, maka kedua ujung penghantar tersebut akan dihasilkan beda potensial. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya dihasilkan tegangan dan arus listrik. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan inilah kemudian masuk ke transformator dan gardu untuk menaikkan tegangan arus listrik atau menyalurkan atau meneruskan tenaga listrik tegangan menengah ke konsumen tegangan rendah. Pembangkit listrik tenaga bayu. Indonesia mempunyai potensi total mencapai 60,6 gigawatt pembangkit listrik tenaga bayu yang bisa dikembangkan untuk ketenaga listrikan nasional, khususnya pada daerah yang memiliki potensi kecepatan angin di atas 4 meter per second. Hingga saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral baru mencatatkan kapasitas terpasang PLTB sebesar 1,1 megawatt, atau bila dibandingkan dengan potensi baru 0,0002% termanfaatkan. Pemerintah menargetkan pada 2025 akan terpasang 1,8 gigawatt pembangkit listrik tenaga bayu. Awal tahun depan di perbukitan Sidrap, Sulawesi Selatan yang kecepatan angin rata-rata mencapai 7 meter per second akan beroperasi 30 turbin tenaga angin yang masing-masing berkapasitas 2,5 megawatt atau 75 megawatt secara total. Indonesia saat ini telah memiliki 2 turbin angin yang terletak di Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada Peko Group, perusahaan asal Finlandia yang bergerak di bidang manufaktur, termasuk penyedia bahan turbin angin. Proses perakitan turbin angin ini bisa dibilang tantangannya itu lebih besar karena harus dikerjakan di saat musim salju. Serta ada juga yang lahan untuk membuat si tiang ini berdiri di atas batu-batuan. Jadi, harus melalui proses memecahkan batu terlebih dahulu dengan cara dibom. Setelah itu, baru deh proses pemasangan kerangka segala macam. Lalu pengecoran hingga siap dipasangi tiang turbin. Lantas bagaimana sih dengan proses pembuatan turbin angin di Indonesia? Sama juga sih. Tentu tahapannya sama juga kayak tahapan yang lain. Nah, ini nih cuplikan proses pembuatan turbin angin di Sidrap, Sulawesi Selatan. Tempat berdiri tiangnya gede juga ya. Iya, gimana enggak? Panjang baling-balingnya aja mencapai 57 meter. Tiangnya setinggi 80 meter. Terus jumlahnya terdiri dari 30 buah turbin. Bisa dibayangin dong gimana luasnya tanah yang digunakan untuk membangun keseluruhannya. Yap, mencapai 100 hektar loh katanya. Nah, PLTB Sidrap ini adalah kebun angin. Kebun angin pertama sekaligus terbesar di Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2018 lalu. Setelah itu menyusul pembangunan PLTB kedua dan masih di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Jeneponto. Kini sebanyak 20 turbin yang panjangnya 67 meter pada PLTB Tolo 1 Jeneponto mampu melistriki 300.000 rumah tangga pelanggan 900 volt ampere.
Keberhasilan suatu negara dalam mengembangkan energi baru terbarukan, terutama pembangkit listrik tenaga bayu, karena didukung oleh kebijakan pemerintah yang mampu menciptakan iklim investasi yang baik dan sistem yang kompetitif, sehingga investasi dan biaya produksinya bisa lebih murah. Di samping itu, keberhasilan pengembangan energi baru terbarukan memerlukan sinergi dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Demi tercapainya keberhasilan pengembangan energi baru terbarukan di negara tercinta, maka pemerintah bersama pihak terkait perlu bahu-membahu untuk menciptakan iklim investasi yang baik dan sistem yang kompetitif. Kebijakan dan aturan yang telah dibuat pemerintah akan tidak berarti apa-apa jika tidak didukung oleh pelaku usaha dan pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, mari kita dorong dan mari kita dukung bersama-sama upaya penciptaan iklim investasi yang baik dan sistem yang kompetitif di bumi Nusantara ini.